ular itu akan meremukkan kepala anak dari perempuan itu, dan anak itu akan meremukkan juga ular itu, kepala ularnya. Itu dalam arti bahwa di dalam kekristenan kami percaya bahwa iblis menginginkan kematian Yesus melalui penyalibannya, tetapi Yesus menaklukkan kematian itu melalui kebangkitannya. Itu yang dijelaskan dalam Kejadian 3:15. Iya, yang tukang rencanain rencana siapa sebenarnya, Tuhan atau iblis? Iya, iblis menginginkan kematiannya, tetapi melalui jalan penebusan untuk harus mati di kayu salib itu rencana Allah, Pak. Loh, Seperti yang dikatakan kok di bisa? dalam- Bisa, berarti iblis dengan Tuhan kerjasama kalau kayak gitu. Itu malah blunder Anda kayak gitu. Iya, iblis menginginkan agar Yesus mati, ya, tapi di tiang salib itu adalah rencana Tuhan. Artinya apa? Secara tidak langsung iblis dengan Tuhan itu kerjasama itu. Blunder kayak gitu mah aneh juga, iblis dengan Tuhan jadi kerjasama jadinya. Logika macam apa kayak gitu? Kejadian 3:15 itu merujuk bahwa iblis menginginkan kematian Yesus, tetapi Yesus menaklukkan kematian itu dengan kebangkitan. Iya, kata Anda kan di Kejadian ya, iblis menginginkan kematian Yesus, kan kayak gitu ya. Terus waktu dia disalib ternyata ini kehendak Tuhan, gitu. Iya. Ya, jadi iblis dengan Tuhan satu rencana, gitu maksudmu? Berarti iblis dengan Tuhan satu rencananya. Klop gitu, masuk gitu ya teman-temannya. Memang jalan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa, Yesus harus mati melalui jalan disalibkan. Tetapi di dalam rencana iblis juga ingin akan kematian Yesus. Itu. Aduh. Sakit kepala jadinya, Bang. Heran saya lihat ente, Bang. Jujur, heran saya jadi lihat ente. Aduh. Iya, teman-teman ya. Kok bisa kayak gitu? Jadinya klop antara Tuhan dengan iblis satu rencana. yang satu merencanakan nubuatan, yang satu ya merencanakan untuk pembunuhan. Ini kayak gimana sih? Heran saya. Di dalam kematian Yesus melalui jalan penderitaan dan mati di kayu salib, seperti Yohanes 3:16, Pak, karena kasih Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa, sehingga Yesus harus diturunkan ke dalam dunia untuk mati bagi penebusan. Tetapi tidak lain dari Kejadian 3:15 itu ada dalam rencana ini juga, Pak. Dari Kejadian 3:15 itu memang menginginkan kematian Yesus di kayu salib, tetapi Yesus mengalahkan kematian itu dan dia bangkit, Pak, pada hari yang ketiga. Jadi Yesus mengalahkan kematian itu, dia masuk ke jurang maut, tetapi dia mengalahkan kematian itu, dia mengalahkan rencana iblis itu, Pak. Aduh, iya. Saya masih nggak ngerti dengan penjelasan abang. Apa mungkin gitu loh? Sakit kepala saya mikir loh, teman-teman. Masa Tuhan dengan iblis kerjasama sih? Iya, kerjasama dalam satu rencana Tuhan dan iblis sih. Aduh. Oke lah, Bang. Aneh, Bang. Aneh betul. Serius. Iya, baru dari abangnya aja saya jawaban yang kayak gini dapat gitu. Satu rencana rupanya Tuhan dengan iblis. Aduh. Tunggu ya teman-teman sampai batuk saya. Aduh. Oke, santai, terus santai. Minum dulu, Pak Ustaz. Ya udah, Bang, Anda mau bertanya atau mau saya gantikan yang lain? Silakan. Ya, Pak Ustaz, saya tanya dulu. Pak Ustaz, kira-kira Taurat itu diturunkan itu untuk Bani Israel atau Bani Ismail?
sebenarnya. Quran surah Al-Maidah ayat 44, Taurat itu untuk Bani Israel. Iya, iya. Ya. Tapi Pak Ustadz, di dalam Al-Maidah 46 dikatakan bahwa Injil diturunkan sebagai petunjuk dan cahaya dan membenarkan kitab Taurat. Dan sebagai orang-orang yang bertakwa harus mengikuti Injil dan Taurat itu, Pak. Bagaimana Pak kalau Muslim dimintakan di Al-Maidah 46 untuk mengimani bahkan mempercayai Injil yang membenarkan kitab Taurat dari Bani Israel itu, Pak. Ini semua penjelasan Pak, Al-Maidah 46. Iya, makasih Pak. Iya, Bang, Anda ada HP nggak di situ? Cuma satu Pak. Terus Anda mengetahui Al-Maidah 48 itu kayak gimana? Iya, Ada Al-Quran di situ. 46 Pak, 46. Al-Maidah 46 Pak. Iya. Al-Maidah 46. Kenapa Anda bacanya separuh-separuh? Iya. Saya baca. Seharusnya. Pak, saya baca. Iya. Tahu Pak Ustadz tampilkan aku coba Pak. Saya minta penjelasan dia ya teman-teman ya. Iya. Sabar. Ya kita hargai ya karena kita udah nanya ya, dia bertanya, kita hargai juga ya. Dengarkan penjelasan saya nih ya. Bentar. Anisa Ali Imran Al-Maidah 48. Al-Maidah 46 Pak. Oke, nih kita baca ya semuanya. Iya. Nih. Iya. Aduh. 46. Iya, iya. 45, 46. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul Injil ya wa atainahul Injila fi hudaw wa nur. Di dalam Injil ada petunjuk dan cahaya. Wa musaddiqan lima baina yadayhi apa nih? Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa hudaw wa mau'izata lil muttaqin. Ya kayak gitu. Nih dan kami iringkan mana? Aduh. Dan kami iringkan jejak mereka para nabi ya dari Bani Israel dengan Isa putra Maryam yang membenarkan isi kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Ada kelanjutannya Bang ya. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Oke? Jadi zaman Nabi Isa ya, yang mengikuti Nabi Isa itu adalah orang yang betul gitu. Lanjut ya. Di mana Injil itu dipelihara petunjuknya dan cahayanya? Nih. Dan kami telah turunkan Al-Qur'an kepadamu ya. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran. Tuh, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Artinya apa Bang? Ya, maka putuskanlah kata Allah ya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Jadi Bang, kalau Anda ya maksudnya itu ingin melihat Injil ajaran Nabi Isa, maka verifikasinya ada di dalam Al-Quran ajaran Nabi Isa itu. Itu maksudnya ajaran Nabi Isa di dalam Al-Quran adanya. Jadi yang asli yang murni ajaran Nabi Isa bukan ajaran Yesus itu bukan seperti yang Anda imani sekarang gitu.
Iya, baik Pak. Soalnya saya kurang ngerti ya. Soalnya menurut ada juga teman-teman dari Pak Ustadz juga mengatakan memang bahwa ini bisa. Tapi di situ dikatakan bahwa harus mengikuti petunjuk yang di dalamnya itu kitab Taurat orang Kristen. Nah, sedangkan kitab Taurat dari Bani Israel, Bani Yakub, Bani Isa. Sedangkan Pak Ustadz tadi bahwa Taurat itu hanya untuk Bani Israel dan bukan Ismail. Mungkin diminta untuk mengikuti petunjuk dari Bani Taurat itu, dari Bani Israel, Ismail, Isa itu. Ya. Ya. Jadi Ya saya itu. kurang ngerti sedikit aja di situ. Sebenarnya tak tegak lurus aja. Di zaman yang lalu Tuhan tidak menjamin keaslian dari firman-Nya. Gitu. Nah, setelah Al-Qur'an turun, baru ada stempelnya. Makanya Al-Qur'an ini gak bisa satu huruf aja diubah gak bisa dia. Pasti ketahuan gitu. Al-Qur'an ini diubah satu huruf aja ketahuan dia. Gitu Bang. Itu yang betul-betul kitab. Kalau satu huruf aja berubah, ribut seluruh dunia pasti. Itu yang namanya kitab Tuhan. Ya, ketetapannya tidak berubah gitu. Itu Bang. Iya, Pak Ustadz. Makasih ya. Jadi kesimpulannya gimana Pak dari yang pertenamnya Pak? Ya, kalau kesimpulannya ya, apa yang diajarkan oleh Yesus dan Nabi Musa ya, ajaran para nabi terdahulu, kesimpulannya itu dirangkumkan dalam agama Islam gitu. Ya, makasih Pak. Berarti Taurat tidak berlaku bagi Injil Isa Al-Masih ya Pak? Kalau Taurat udah berlalu kan untuk Bani Israel aja, buat lokal. Iya, berarti ini bisa dihapus saja Pak, Al-Maidah 46 ini. Jangan dilakukan. Bukan berarti seperti itu. Iya, karena tertulis Pak. Mohon maaf. Ya iya, maksudnya di Al-Maidah 46 itu tentang masalah Taurat ya dipeliharanya di dalam Al-Qur'an. Kalaunya Anda mau mengatakan seperti itu, Anda harusnya ngomong sama Yahudi. Ntar diludahi dia pula. Jangan dengan Al-Qur'an. Orang pemilik kitab aslinya aja nggak protes kok. Kayak gimana sih? Oke, baik, makasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Oke. Kalau gitu saya ya baik. Kalau gitu saya gantikan dulu Abang dengan Kristen yang lain yang mau diskusi ya. Ya, makasih ya Pak Ustadz. Salam Sama-sama. Ya. Iya teman-teman, malam ini live streamingnya cuma 6,2K orangnya. Kayaknya masih belum sempurna servernya ya. Stuck dia, nggak mau naik lagi, stuck gitu. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Ustadz. Islam Kristen Bang. Islam Pak Ustadz. Nah, ada yang mau disampaikan? Ya untuk Pak Ustadz semangat terus. Baik, syukron ya Bang ya. Berjuang untuk Islam. Amin. Ya. Sehat selalu. Amin. Makasih ya. Abang juga gitu ya. Oke. Bulan saya menikah Pak, bulan 11. Minta doanya gitu, restu kan. Iya, semoga dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Minta. Oke Pak, saya turun Pak ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Aduh. Turun dulu. Berhala. Berhala. Cari yang perempuan, maunya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Betul-betul berhak. Susah ya teman-teman. Ada. Halo, selamat malam. Malam. Malam bang. Islam Kristen? Kristen. Open cam dulu lah. Oke. Nah gitu dong. Bang, ente mau nanya atau mau bertanya nih? Silakan. Lebih ke diskusi mungkin ya bang. Silakan boleh. Aku lebih ke ini sih bang. Lebih ke tema ini salib rencana iblis atau Tuhan gitu kan. Jadi kalau kita melihat dari perspektif masing-masing, kalau kita pro ini tentunya rencana Tuhan. Tapi kalau ini kontra dari mindset musuh atau yang kontra, ini pasti rencana iblis. Jadi tergantung mindset atau perspektif masing-masing. Waduh, tergantung. Beda lagi abang ini ya teman-teman jawabannya ya. Jadi gini bang, tadi sebelum abang ini naik ya, ada juga Kristen menjelaskan iblis dengan Tuhan itu satu rencana. Itu kayak gimana? Kalau tergantung mindset sendiri-sendiri, nanti berasumsi sendiri-sendiri kita. Iblis dan Tuhan satu rencana. Iya. Kayak gimana? Aku belum dapat itu arti maksudnya apa. Loh, yang membisiki penyalipan untuk mengkhianati Yesus siapa? Iblis membisikkan ke Yudas kan? Macet kah? Bang? Bang, macet ini, Bang. Macet nih. Iya, nah, kejeda. Mana abangnya ini? Aduh, meninggal dia. Ya udah nanti aja ya. Iya, meninggal dia. Aduh, ada. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam bang. Silakan Malam. open cam bang. Aduh, di sini Bang Yoris, Anda saya lihat belum bisa open cam. Bisa pinjam akun sanak saudara dulu ya, atau kerabat buat naik ya. Ya, maaf Oke. ya Bang Yusuf ya. Sama-sama. Ya. Ya. Iya, syaratnya open cam gitu ya, harus jelas orangnya ya. Kita nggak ngomong sama yang bukan manusia. Bentar.
Halo, selamat malam. Ih. Apa ini? Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya. Aduh. Ya. Kita turun. Lebih open cam juga, ya udahlah ya. Setelah diturunkan baru ada ngomong beliau. Aduh, ya udahlah. Yang Kristen mana? Halo, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Iya. Jadi saya sama Islam gimana ini? Iya makanya. Ada yang mau disampaikan emang? Gak ada bang. Ya udah kalau gitu saya ganti dulu dengan Kristen ya. Oke bang, oke bang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Ustaz sehat selalu. Saya cuma Amin. minta follow back aja Pak Ustaz. Oke, ini udah di follow nih ya. Terima kasih ya Pak Ustaz ya. Baik, syukran jazakallah bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Malam bang. Malam bang, silahkan open cam-nya bang. Udah, bang. Masih belum punya penggemar bang. Waduh, saya gantikan dulu ya bang ya. Mohon maaf banget ya. Susah ya. Mau nggak mau saya turunkan dulu abangnya ya. Karena syaratnya harus open cam. Iya malam ini teman-teman tok-toknya masih ada pembatasan viewer itu. Ya dari tadi 6.000 nggak mau naik gitu. Masih pembatasan rupanya dia. Halo selamat malam. Selamat malam. Ya, Islam Kristen bang. Kristen Pak Ustadz. Boleh open cam-nya kalau mau diskusi silakan. Nah, gitu dong. Terang. Jelas orangnya. Iya bang, abang boleh bertanya duluan atau ya mau saya tanya silahkan atau ya mau mempermasalahkan judul juga terserah gitu ya silakan. Lah, nah kenapa? Wah, kenapa teman-teman? Assalamualaikum. Nah, Bang Andan. Gimana? Hah? TikTok kayaknya masih menyesuaikan diri deh. Ya masih menyesuaikan diri. Ini penonton saya cuma 6.000 doang. Iya. Aku juga baru live ini barusan tadi kena aku akhiri tadi.
Iya, penyesuaian diri memang 5,8 Kak, yang biasanya 20 K 5,8. Mustahil. Ya kita PK dulu dah. Panasan. Kapan lagi kita ngobrol kan kalau nggak di sini kan? Iya, ente nanti datang Bang. Ke Tebet, Kuningan ke Tebet sebentar Kuningannya saya bukan Kuningan Jaksel kali, Kuningan Jawa Barat saya mah. Waduh. Ada orang nih ngakunya siapa saya lupa namanya. Tanya Ustadz Yusuf, saya ini siapa gitu lupa. Nanti kalau biaya ke Jakarta saya tanggung. Sampai sekarang nggak ada kabar. Iya. Jadi aku nggak minta ya, itu aku nawarin dia. Bang Nandar hadir nggak ke Ultah API, kata saya. Aduh, Indah Doviti pan yang kepalok itu. Tenang Bang Nandar, saya support. Saya ini idenya Ustadz Yusuf PI sampai sekarang Bang. Waduh, ide aku apa? DM gak dibalas. Ide saya ide apa gitu? Enggak, bukan ide, maksudnya dia ini kayak apa gitu, donaturnya Yusuf PI atau apa gitu, aku nggak tahu lah, lupa. Tanya namanya siapa gitu, aku lupa lagi namanya siapa itu. Kata saya meskipun nggak hadir, tetapi hati saya, doa saya senantiasa menyertai para apologet Islam Indonesia. Gitu. Sayang banget ente di Bekasi hadir, masa kali ini nggak hadir? Saya bukan di Bekasi, kalau Bekasi mah deket ke Jakarta. Iya, kemarin itu kita ketemu di Bekasi, kan udah pernah foto bersama juga bukber itu. Kalau dulu Bekasi itu disupport kita, ada yang ngongkosin pulang pelik. Iya, saya juga ada yang support sih. Iya kan? Kalau sekarang ke Jakarta itu dari sini pegang uang 1 juta itu harus. Belum tiketnya, belum kita jajannya, belum kita penginapannya. Iya sih, aduh. Ya kan kita pakai logika aja kan. Makanya meskipun saya nggak hadir ya, dan saya juga nggak minta disupport, nggak ya. Cuma saya mensupport para apologet Islam Indonesia. Mudah-mudahan jaya selalu. Iya, waduh, nggak ketemu dah saya sama Bang Nandar, teman-teman. Ya aku kecewanya yang itu, soalnya dia yang ngejanjiin Ustadz Yusuf naik ke komal saya. Bang Nandar, pokoknya waktu kita ngomong tentang hadir nggak, kan aku bilang nggak hadir, terus dia naik ke komal aku. Tanya Ustadz Yusuf, saya ini siapa, aku lupa namanya itu. Nanti saya support Bang Nandar, tenang, harus hadir. Ustadz Yusuf hadir, Bang Nandar juga hadir. Aduh Bang, mohon maaf Bang, wah tenang, masalah tiket, masalah penginapan saya support. Ternyata iya, yang hadir saya mau Ghosting. sekalian podcast sama Kodonditan nanti kan gitu. Terus ini Bang, sama Bang Zuma juga. Nah itu bagus tuh. Antum sama Bang Zuma sama Kodondi ya, satu podcast bagus tuh, biar oton kencang-kencang. Nantilah ya kita kasih podcast ya sama Otan gitu ya. Iya. Betul. Ya kalaunya saya ya Bang Nandar, saya juga ada disupport gitu. Ya kan Ustadz Yusuf disupport, saya enggak disupport. supportnya Saya- itu ada pinjamin mobil di Jakarta. Ya itu beliau bagian support polwan itu. gitu. Alhamdulillah itu rezeki itu. Iya, jadi pinjamin mobil beliau sama sopir pribadinya. Wah mantap tuh. Alhamdulillah nih rezeki anak soleh ya. Iya. Gitu. Teman-teman yang 5.500 nih ya, nanti kita ketemu di Tebet ya. Jumat aja dah ketemu saya ya. Sebelum di API kalian bisa ketemu saya lebih dulu di Masjid At-Taqwa Korlantas Polri gitu ya, Jakarta Selatan. Mari kita sholat Jumat di situ ya. Nanti saya imamin sholat Jumatnya. Masya Allah.
siapa nih yang ada nggak teman-teman yang di bawah ini ya, yang di Tebet dekat-dekat Korlantas dan Itihad. Jaksel. Tebet itu Jaksel. Dulu aku kerja di Tebet apa dulu? Oh, ke Bandung tak 2018. jauh. Ke Bandung jauh. Ya bagi teman-teman yang ada di Tebet ya, di Jaksel, kalau mau ikut sholat Jumat bersama saya nanti ya tanggal 12 September di Masjid At-Taqwa nanti. Oh, sudah di booking, Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Berarti sambil ini juga khutbah Jumat juga. Apa beda orang ikut? Saya sebenarnya sekalian mau khutbahnya. Tapi kalaunya ada yang mau menyampaikan khutbahnya ya terserah, bolehlah beliau sampaikan. Satu paket. Iya, itu khutbah. kebiasaan satu paket gitu ya. Sama Biasanya. imami. Tapi nggak apa-apa kalaunya memang khotibnya udah ada gitu, khotibnya nggak apa-apa, saya aja yang bertindak sebagai imamnya gitu. Ya pokoknya saya support antum lah. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan dimudahkan. Iya, nanti masjidnya mana? Masjid At-Taqwa, Korlantas Polri. Banyak kayaknya mau pengen sholat Jumat bersama saya ini. Ya. Alhamdulillah, jadi artis juga teman-teman ya. Ustadz Yusuf ini sudah jadi artis, sudah jadi artis, iya. apa namanya, selebritis. WhatsApp-nya aja centang biru, aku nyariin. Oh, gua nggak centang biru kayak. Tanggal berapa? Tanggal 12. Yusuf ini teman-teman ya. WhatsApp-nya aja centang biru, coba teman-teman cek aja WhatsApp. Nggak ngerti saya itu bang, kenapa centang biru juga aneh juga. Iya, kalau yang centang biru tuh artis, selebgram. Mana saya paham yang kayak gitu. Iya, makanya saya kasih paham. Pas saya cari loh, Yusuf PI official centang biru. Kalau di YouTube kan kita udah sama-sama centang. Kalau di WhatsApp Ustadz Yusuf PI sudah centang biru, kata saya, keren banget nih orangnya, masya Allah. Ya alhamdulillah, semua nikmat dari Allah kembali kepada Allah ya bang ya. Mudah-mudahan nanti diundang ke Indosiar, Damai Indonesiaku ya, mantap. Mana itu? Indosiar apa Trans 7 tuh, Damai Indonesiaku? Ngapain? Loh, enggak, yang ini yang ceramah-ceramah tiap minggu itu. Tahu. Nah, mudah-mudahan ada kru dari dari Indosiar nih. Nanti undang aja Ustaz itu nih. Terkenal di Facebook, di TikTok. Penontonnya aja sampai 50.000. TV One ya. Oh, TV One ya, sorry. TV One. Ya, TV One undang Ustaz Yusuf nih. WhatsApp-nya sudah centang biru, TV One. Penonton TikTok-nya 50.000, terbanyak di antara kami aku bilang. Aku aja kalah jauh. Ada. Tapi inilah debatan muslim itu nggak ada iri-irian, nggak ada ripa-ripalan. Saya melihat Yusuf PI, Ustadz Yusuf PI yang nonton banyak, senang. Bahkan kalau antum nggak live, saya cariin, bener nggak? Betul. Teman-teman, kalau Yusuf PI malah nyari, aku nyariin, Ustadz live. Bang Nander ini telepon saya teman-teman. Kenapa Ustadz nggak live? Nggak ada yang nyaingin di situ viewernya katanya. Iya kata saya. Iya, kata saya nggak ada yang nyaingin. Antum nih penontonnya. Kenapa? Karena jumlah penonton itu penting. Iya, kita itu kan gajul fikir, perang pemikiran. Kalau penontonnya sedikit, pengaruhnya kurang kan. Betul. Karena penontonku nggak sebanyak antum, makanya aneh telepon, Ustadz Yusuf, kenapa nggak live ini? Iya betul. Aku ngomong betul gitu. Juga sih. Betul juga sih. Iya. Jadi kan ada tuh dalam Quran surat Al Imran kalau nggak salah ya. Allah meninggikan siapa yang dikehendakinya. Kerajaan itu akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki Allah, ya enggak? Quran surat berapa tuh Al Imran? Coba Ustaz. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin.
Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ada lagi ayat yang Allah berikan kerajaan kepada siapa dikehendakinya, itu Quran surat Al-Imran kalau nggak salah. Allah berikan kerajaan kepada yang dikehendakinya. Surah apa tuh? Al-Imran kalau nggak salah. Iya, ini kayaknya Bang Nandar malam ini ada pembatasannya. Nggak tahu. Penonton saya 5.000, 6.000 stuck di situ aja. Nggak mungkin peralihan, transisi. Kan ini sudah 3 hari, 4 hari ya. Fitur labnya di ini mungkin algoritmanya masih ini. Oke, Ustaz. Masih Lanjut, kacau Ustaz. gitu ya. Masih kacau. Ya sabar, Tad. Di ini aja, di istiqomahin aja 1 hari. 2 hari. Istiqomahin. Iya, istiqomahin. Kasih ya, Tad, ya. Oke, Ya, baik. Assalamualaikum. Baik. Makasih banyak ya Bang Nandar ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Di istiqomahin katanya. Kacau juga Bang Nandar ini. Aduh. Naik lagi. Halo, assalamualaikum, Pak Ustadz Yusuf. Waalaikum. Islam Kristen Bang? Saya Muslim Bang. Maaf, Waalaikumsalam. saya izin tanya sedikit. Ya. Muslim. Saya tadi itu Pak Ustadz, saya lagi intip itu Edis TV tadi. Aduh, Gimana? Nah itu kan saya kan lagi nyontek di Edis TV tadi itu, Bang. Itu kebetulan itu omongan dia tadi itu pas dilantik Tuhan pas umat Muslim yang menyembah berhala pas tadi itu, sehingga saya izin tanya itu pas Bang Yusuf sama Bang Nandar PK tadi itu. Cuman izin tanya sebentar aja, Pak. Iya, itu Tadi tentang masalah apa tuh? Kalau tidak salah kajian tadi itu topiknya apa tadi ya? Saya cuma sekilas saja tadi itu pas teman Muslim juga tadi itu bilang turun itu loh. Mas Tuhan dilantik gitu loh. Tuhan dilantik. Ya, itu bahasa Edis tadi itu. Tuhan dilantik di mana Tuhan dilantik? Aneh-aneh aja. Itu maksudnya saya Tuhan saya dilantik. bingung gitu. Tuhan Maksudnya dilantik. Tuhan Ya. Islam dilantik, Tuhan Islam dilantik gitu. Pas pertepatan munculnya Nabi Muhammad itu, dia bilang kan dulu kan nyembah berhala semua. Jadi sehingga saya waktu izin Nabi tanya, Muhammad diutus baru Ustaz dilantik Yusuf. jadi Tuhan gitu. Itu bahasanya Edis tadi itu bilang lantik pas munculnya Nabi Muhammad SAW itu loh. Iya, ini ngalor ngidul gitu. Bukan masalah dilantik, nggak ada bisa Ya dilantik. itulah. Beda Bang, bilang aja bukan sehingga seperti saya- Tuhan kamu Saya gitu bingung. ya. Sehingga saya tanya Pak Ustadz tuh. Dulu kan Bukan seperti Tuhan Edis yang mau dilantik di Sungai Yordan, dibaptis, kan kayak gitu mau jadi Tuhan. Enggak kayak gitu, enggak sama. Allah bukan makhluk. Macet abang. Macet ini. Macet beliau.
Aduh. Malam bang. Selamat malam Pak Jimmy. Selamat malam bang. Apa kabar? Malam. Bentar ya, aku buka dulu bentar. Dibukanya bang. Coba dibantu bang. Aku nggak bisa buka kamera nih. Malam bang. Oke Pak Jimmy. Silakan. Mungkin Pak Jimmy ada yang ditanyakan kah malam ini? Iya bang, kebetulan bang. Ada pertanyaan. Soalnya aku begini loh bang. Kemarin kan kita libur nih, nggak bisa live nih. Banyak melihat video-video aku tuh agak ada yang aneh nih menurut aku. Ini salah satunya bang, video-video beberapa orang. Ada yang mengatakan begini ya bang. Kurang lebih katanya bahwa nanti itu di surganya kami, maksudnya umat Islam gitu, nanti tuh ada tingkatan-tingkatannya gitu loh. Beda antara begini, maksud dia tuh begini kurang lebih antara orang yang seperti alim ulama, misalkan seperti abang gitu, beda tingkatannya sama yang awam gitu bang. Apakah itu benar seperti gitu patokannya bang? Ya, kalaunya masalah ada tingkatan surga, ada tingkatannya kan kayak gitu. Itu memang ada gitu. Paling tertinggi adalah Firdaus. Oh gitu. Firdaus itu apa itu? Surga tertinggi. Suara siapa? Suara Pak Jimmy kecil katanya Pak. Kecil ya? Sekarang gede nggak? Sekarang besar. Firdaus berarti Firdaus itu maksudnya buat para nabi gitu bang? Iya. Oh seperti itu. Tapi maksud saya kok aneh ya bang. Saya ini pribadi ya. Saya juga mau menanyakan gitu. Nanti di surganya Kristen juga mungkin suatu saat saya nanyain sama pendeta saya. Kok maksudnya ada perbedaan gitu sih bang? Contohnya gini loh bang. Saya kan punya temen nih suka satu komal nih, Bang Al-KTP tuh yang kemarin baru mualaf. Berarti mau bolak-balik gimana pun Bang Al-KTP nggak akan bisa sama dong seperti contohnya Bang Yusuf atau yang lain gitu. Karena kan pasti ilmunya lebih tinggi dari dia gitu. Nah, makanya supaya berkumpul ada amalan-amalan atau ya amal soleh yang disarankan untuk apa? Untuk dilakukan gitu. Kayak gitu. Contohnya bang, kayak gimana? Ya, ibaratnya kan kalaunya kita ingin dimasukkan ke surga Eden lewat pintu yang keberapa kan kayak gitu. Tuh ada contoh ya di dalam Quran surah Ar-Ra'd tuh. Di situ dikatakan dia akan membawa anak cucunya masuk ke dalam surga. Masuk surga Eden. Kalau bahasa Arabnya Aden gitu. Terus ada juga melalui pintu yang lain. Banyak Pak. Kenapa tentang masalah itu emang? Enggak, maksud saya teh agak anehnya teh begini loh bang. Maksudnya begini ya. Ini mah anggapnya di abang gitu ya. Misalkan kan Bang Al-KTP nih, berapa itu kan mualaf nih, misalkan ya yang ini. Sedangkan dia udah berusaha nih mau melaksanakan semua amal-amalan, mengerjakan semua ibaratnya sholat yang gak pernah kelewat, tapi kok tetap aja mesti beda sama model-model kayak alim ulama yang lain gitu maksud aku. Kata teman-teman kan Bapak sudah bertanya kepada Bang Zuma dan Ustadz Tahta, apa jawaban beliau? Kalau menurut menurut Bang Zuma katanya nggak usah dipikirin, yang penting mah masuk surga aja loh gitu, kata dia. Kalau Ustadz Tahta? Enggak, saya nggak ketemu sama Ustadz Tahta. Bang Zuma doang, baru bilang Zuma doang. Makanya aku nanyain ke abang konfirmasi ulang gitu. Iya, sebenarnya ya bukan kita harus memikirkan berapa banyak tingkatannya gitu. Pikirkan, kagak usah mikir masuk surga itu, nggak usah gitu loh. Dijauhkan aja dari isi kepala kita. Yang ada di isi kepala kita itu seharusnya agar kita dijauhkan dari neraka gitu. Itu sebenarnya.
Ya sama kayak Bang Juma ya. Ngapain mikirin Bang Juma kan carain sama saya. Iya, Ngapain karena memang mikirin surga itu hanya tingkatan-tingkatan gitu. gambaran-gambaran yang dijelaskan Allah sebenarnya tidak pernah terbesit seperti apa nikmatnya gitu. Jadi didetilkan pun juga nggak bisa kan kayak gitu. Maka dari itu ngapain mikir itu? Pusing puyeng sendiri, stres sendiri. Lebih baik pikirin bagaimana caranya agar terhindar dari neraka jahanam. Itu aja dulu. Menjalankan perintah-perintahnya gitu ya Bang ya. Maksudnya banyak-banyakin amal. Nerakanya aja Bang, dulu ya. dijauhin gitu. Ya, nggak usah mikir masuk surganya dulu. Mimpi ya. Emang kalau menghindari neraka gimana Bang kalau di Abang Bang? Ya. Menghindari neraka. Jangan melanggar aturan-aturannya gitu. Iya berarti kan kalau kita melaksanakan perintahnya, maksudnya kalau di Abang mah kan rajin sholat atau banyak amal atau semua perbuatan baik kan itu kan otomatis menjauhi dari neraka. Kalau jauh dari neraka pasti otomatis surga kan Bang gitu kan? Oh. Betul nggak ya di situ ya? Saya nggak bisa memastikan Pak Jemi. Itu terserah Tuhan saya, terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana setelahnya? Saya ini nggak bisa berbuat apa-apa juga gitu. Oh jadi maksudnya kalau prinsip Abang yang penting mah kita nggak jalanin perintah Ya perintahnya. hidup ini perlu dijalani Pak Jemi. Ya kita itu diciptakan untuk menyembah Tuhan. Kata Tuhan sembahlah aku menciptakan kamu untuk menyembahku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu kembali kepadaku nanti. Ya sembahlah aku. Ketika saya di dunia menyembah saya wafat, terserah Tuhan saya mau meletakkan saya di mana kayak lagi. Udah saya ini bukan berkuasa dengan diri saya enggak gitu. Maksudnya tetap keputusannya mah di Tuhan ya, walaupun kita merasa kita udah benar juga bisa jadi. Iya, meskipun kesalahan kita ya, Bang, banyak ya. amalan yang bagus gitu, semuanya tetap keputusan dari rahmat Allah. Iya, Gitu. iya, Bang. Berarti Baik dia mau paling baik amal ibadahnya atau juga yang paling buruk, tetap kembalinya ke dia. Iya, tapi kan kadang-kadang agama pun termasuk agama saya juga kadang-kadang kan ngomonginnya kan surga neraka. Kamu harus jalanin perintah Tuhan, harus ikutin ini, surga. Kamu nggak ngejalanin neraka. Hampir semua rata-rata deh saya pikir Bang. Makanya kita kan kadang-kadang kan manusia kan pemikirannya gitu Bang. Oh ya, ngajarnya aku pengen ngejar surga gimana? Gitu. Umumnya, Ada Pak Jemi. saya gitu. Kalau Pak Jemi biasa lihat sholat Jumat. Sholat Jumat ya sering Bang. Ada orang baca kayak gini, Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi fahabli batau waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Apa tuh artinya? Saya Kalaunya Pak Jaimi pernah dengar itu di sholat Jumat ya, itu syair Abu Nawas, bukan hadis. Tapi itu syair kenapa diucapkan dipakai? Karena memang ya kita manusia ini gak pantas masuk surga gitu. Oh, Gak pantas. kita Aku manusia bukanlah orang yang pantas untuk masuk surga, tapi aku takut dengan tidak tahan dengan api neraka. Artinya apa? Kita itu pasrah kepada Allah gitu. Iya. Gitu ya. Yang penting mah jangan terlalu ngarepin berpikiran awang-awang oh ini kita begini, ini begini. Yang penting mah kita jauhin dulu aja dari keburukan. Udah gitu, yang Bang. jelas selama kita di dunia laksanakan perintahnya, aman setelah itu sampai yaumil qiyamahnya gitu. Iya, Bang. Yang jelas apa perintahnya kerjakan. Aman selama di dunia, kalau kita kerjakan pasti kebaikan balasannya. Itu pasti. Hukum alamnya Bang ya kalau di itu mah ya harusnya ya yang baik mendapatkan kebaikan juga, yang buruk nanti akhirnya buruk gitu ya. Modelnya ya. Terus apa Bang? Hari ini temanya? Yang kemarin juga masih. Kalaunya Pak Jemi ada bawa tema yang lain boleh silahkan. Cuma saya gini mau ngajak Kenapa? Pak Jemi berpikir ya. Iya.
saya udah sering menanyakan hal ini sama Kristen yang lainnya. Saya bertanya tentang masalah keadilan. Masalah keadilan bang, ya. Lanjut bang. Kita sepakat Tuhan itu maha adil? Ya harusnya bang. Harusnya. Oke. Nah, harus maha adil. Jadi dalam segi apapun dia harus adil, betul? Betul. Tapi nanti bang, aku mau motong dulu bang. Tapi kadang-kadang kan keadilan Tuhan beda sama keadilan manusia bang. Jangan samakan Tuhan dengan manusia. Iya maksudnya takutnya kita nih manusia nih mikirnya kalau adil tuh harus seperti ini loh. Tapi kan belum tentu seperti itu. Kadang-kadang seperti saya nih, saya ditimpa musibah nih misalkan. Anggap aja ditimpa, saya udah rajin, anggapnya saya rajin ke gereja, saya rajin begitu kan. Tiba-tiba saya ditimpa oleh musibah, misalkan ada musibah apa. Saya kan merasanya, saya sebagai manusia kan merasanya, nggak adil Tuhan, aku udah menjalankan semua perintahnya. Itu maksudnya keadilan manusia beda sama keadilan Tuhan, bang. Ya jadi gini. Tapi intinya sama, setuju sama abang, setuju. Maha adil, baik maha adil. Sekarang menurut Anda maha adil ini bisa disematkan ke Yesus nggak? Maha adil ini bisa disematkan ke Yesus nggak? Dalam hal apa ya bang? Contohnya bang? Kan keseluruhan. Kalau Tuhan bisa jadi enggak sih bang? Kenapa? Kok nggak bisa? Karena kan namanya Yesus itu kan juga manusia bang. Nah, bukan dalam Tuhan dalam perwujudan asli. Jadi gitu, Yesus, menurut Pak Jemi, Yesus yang manusia itu bukan Tuhan gitu. Kalau menurut agama saya bang ya, keyakinan saya ya, yang saya udah diajarin gitu ya bang. Yang namanya Tuhan itu Allah yang memiliki firman, yang punya roh gitu loh bang. Jadi Yesus pencipta langit dan bumi. Yesus Tuhan bukan? Yesus itu cerminan bang. Soalnya gini bang, perbedaannya bang antara cerminan sama cerminan. Maksudnya cerminan itu perwujudan gitu, perwujudan. Perwujudan. Jadi seperti dulu kalau dikatakan dulu kan kadang-kadang dalam hal tertentu kadang-kadang Tuhan bisa muncul dalam bentuk yang lain di bumi gitu. Ini maksudnya dalam bentuk manusianya gitu loh. Seperti yang di Yohanes 1:1 itu loh bang. Oh ya, baik kalau kayak gitu. Berarti ya kalaunya Tuhan pernah berwujud masuk ke dunia ya, jadi manusia kan kayak gitu. Yesus itu cerminan dari Tuhan kan kayak gitu. Bisa nggak itu disematkan maha adil untuk dia, cerminan tadi itu? Iya, makanya saya bilang kayaknya enggak deh. Enggak karena dia sebagai manusia sih gagal kan pasti. Gagal, Pak Jemi tahu sendiri tuh. Kalaunya manusia nggak mungkin maha adil. Waras Pak Jemi berpikir, betul itu. Ya, waras dalam kemanusiaannya kan nggak mungkin adil gitu loh bang, maksudnya. Makanya kalau pertanyaan abang seperti itu kan aku dari awal udah ngomong kayaknya, nggak kayaknya aku bilang. Aku sendiri kan bukan alim ulama, jadi kan level abang sama ya kan Pak Jimmy udah tahu kayak gitu ya, udah tahu nggak bisa, nggak pantas disematkan karena sifat maha adilnya gugur gitu. Tuhan mana yang maha adil gugur? Katanya maha adil tapi gugur keadilannya, cuma nongol di Najaret doang 30 tahun. 33 tahun. Iya, kan nggak adil gitu. Tapi kalau menurut Anda ya nggak pantas ya. Hanya cerminan, artinya apa? Yesus itu bukan Tuhan gitu. Kalau disematkan ke Yesus pasti nggak bisa. Anda mikir sendiri, tahu sendiri gitu. Karena nggak akan bisa beban maha adil itu disematkan ke Yesus. Anda udah tahu itu jawabannya. Soalnya definisinya beda juga sih bang. Kalau aku ituin bang, definisi Tuhan, abang menurut abang Tuhan apa? Menurut bang Yusuf? Tuhan pemilik, pencipta, gitu. Iya, maksudnya pasti abang berpikirnya namanya Tuhan itu pasti Tuhan pencipta kan, langit dan bumi gitu kan. Betul nggak? Kalau di kami kan, kalau abang lihat di KBBI juga atau di ajaran kami, namanya Tuhan kan kadang-kadang bisa itu yang dimaksud
Makanya itu kan namanya Tuhan Allah Bapa gitu kan. Bisa juga sesuatu yang dipuja gitu loh. Sesuatu yang diteladani. Gitu. Iya. Nah, ini patokan kami nih orang Kristen memang harusnya gitu, walaupun saya yakin hampir semuanya gagal deh, paling 1-2 doang yang berhasil, harusnya mengikuti teladan Yesus gitu. Kan itu seperti itu. Ya kalaunya gini, kita ambil aja cara mencerna Tuhan itu kan kita bicarakan dari tadi gitu. Menurut Anda kayak gimana tuh Tuhan yang Maha Adil itu? Menurut Anda seperti apa? Tuhan yang Maha Adil. Ya maksud Abang gimana Tuhan yang Maha Adil? Aku nggak ngerti. Contohnya gitu maksudnya Bang. Ya Tuhan yang Maha Adil ya Tuhan yang seperti yang sekarang yang menciptakan kita. Di situ ada yang namanya orang kaya, ada orang bukan miskin, Yesus. Tetap Allah Bapa sih Bang, Tuhan itu. Oke. Yesus itu statusnya? Yesus itu statusnya jadi semacam istilah apa ya? Takut saya salah nyebut istilahnya deh. Cerminan atau kalau nyebut reinkarnasi salah juga saya nyebutnya. Perwujudan Tuhan sebagai manusia gitu. Tuhan sebagai manusia. Iya ini takut salah juga nyebutnya nih. Takut salah. Oke. Jadi utusan kayak gitu ya? Ya memang utusan juga. Tapi kenapa disembah-sembah utusannya itu? Karena kan dia bisa dijadiin pedoman Bang, buat pedoman dia Bang. Nah itu salahnya Pak Jemi, ngapain nyembah utusannya, nggak nyembah Tuhannya langsung? Oh maksudnya Bang, kenapa nggak langsung ke Tuhannya gitu? Ya kita juga emang ke Tuhan ya, kadang-kadang kan kalau seperti kami Kristen kan doa Bapa kami Bang, Bapa kami yang ada di surga, Allah pencipta langit dan bumi Bang. Agak heran saya. Kan yang herannya gimana Bang? Iya agak heran apa harus lewat perantara gitu, lewat Yesus sampai dituhankan dia. Kalau lewat perantara, tapi kadang-kadang di Abang juga kan boleh kan? Abang juga lewat perantara maksudnya? Nah, lewat perantara ya. Misalkan dengan perantaraan Nabi nggak apa-apa kan? Tawasul dengan yang dilakukan Kristen beda. Kalau Kristen menuhankan sudah. Kalau tawasul itu tidak menuhankan, bukan? Iya sih. Tapi maksudnya gini Bang, maksud aku gini loh Bang. Kalau di Abang kan mengikuti semua sunnah dan hadis Nabi gitu kan, mengikutilah gitu sebagai suri teladan kan. Tapi sebagai manusia Nabi Muhammad itu, kalau kami kan juga sama, namanya apa, meneladani, melaksanakan gitu. Tapi memang kalau kami itu memang harus diakui, dianggapnya memang menuhankan, memang seperti itu. Iya. Karena ada doktrin bahwa Tuhan itu kan firman itu kan lahir Bang. Ada doktrin itu Bang di dalam Alkitab. Masalahnya itulah Pak Jemi. Banyak di Kristen itu ya doktrinnya itu lepas dari ajaran Yesus masalahnya. Karena Pak Jemi tahu tuh ya kalau kita melihat kitab Anda nih yang ini nih. Yang mana Bang? Nih. Ini kan kenapa ditandai merah, hitam, yang merah ini artinya apa? Perkataan Yesus. Nah, iya makanya kan kayak gitu. Itu dijamin perkataan Yesus. Nah, kebanyakan dari doktrinnya Kristen ini malah ngambilnya di luar perkataan Yesus. Itu masalahnya. Gitu. Itu yang jadi masalah. Iya sih. Memang sih. Harus diakui itu. Iya, memang. Andai gini Pak Jemi ya, andai cuma doktrin dari Yesus aja yang diambil, itu nggak ada yang bertentangan loh dengan Islam. Sama ya. Coba, iya, Anda ambil aja yang merah-merahnya semua di kitab Anda itu melewati aplikasi, itu nggak ada yang bertentangan dengan Islam, nggak ada. Coba ajaran saya dia. Cobain Bang. Malam atau besok saya cobain Bang, pengen tahu. Iya, coba yang merah-merahnya aja. Nanti kalau Pak Jemi mau ditanyakan kepada saya,
apa tentang masalah apa, di mana ayatnya, adakah di Al-Qur'an, saya pasti bantu jawab. Gitu. Ya, makasih bang. Contoh kayak gini, dia mengucapkan, aku diutus hanya untuk domba yang hilang